pemirsa, inilah hotel kita pada tahun ini, yaitu Wifadah Az-Zahra, memiliki lantai 12. Di antaranya adalah 1-2 lantai bawah tanah atau basement. Jarak ke masjid kurang lebih 400 meter ke arah timur, lurus tanpa belokan, sehingga memudahkan jamaah untuk segera bisa mandiri pergi dan kembali ke masjid atau ke hotel. Dan ini lobi hotel Wifadah Zahra, Tambah Ananda Taksa. Waalaikumsalam. Dan yang lain. Cukup luas untuk ukuran lobi di Madinah Al-Munawwarah. Tambah pula ini istiqbal atau resepsionis. Disediakan 2 pintu, baik pintu belakang yang tampak di layar para pemirsa, juga pintu depan. Dilengkapi 6 lift, ada yang di kanan saya dan ada pula di kiri saya. Lalu untuk menuju ke atas disediakan pula anak tangga biasa menuju ruang M, yaitu mizan, biasanya digunakan sebagai tempat untuk makan maupun untuk pertemuan aula. Menggunakan lift, tekan lantai yang dikehendaki, lantai 7, kemudian pintu otomatis akan tutup dan kita sudah tiba di lantai 7, maka kita langsung keluar menuju lantai di mana kamar kita berada. Para pemirsa, inilah ruang mizanain, seringkali disingkat ruang M, dan dikonotasikan oleh jamaah Indonesia M itu makan. Sebetulnya bukan makan, M itu adalah lantai antara ground dan lantai atasnya. Tapi tidak mengapa karena mereka ilmunya sampai di situ. Kita terima saja. Apalagi faktanya memang ruang M ini seringkali digunakan sebagai ruang makan. Sehingga tampak oleh para pemirsa ada kursi-kursi tertata dan meja-meja yang biasa digunakan untuk makan. Sehingga ketika mereka berada di sini mengatakan ini ruang makan, tidaklah keliru. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah Ar-Rahmah telah menjadi teladan, bukan telatan. Karena pukul 9 kurang 5 menit saya sudah berhasil mendokumentasikan video perjalanan haji tahun 1444 Hijriah yang alhamdulillah tahun ini dicanangkan oleh Kementerian Agama sebagai tahun haji ramah lansia. Tampak di gambar ada beberapa sesepuh kita. Meskipun sepuh, insya Allah ampuh. Amin, Allahumma amin. Tidak tertinggal untuk mencari tiket menuju surga tim kesehatan Mbak Nia, Masya Allah. Dan tentunya tim kesehatan yang lain yang dipimpin oleh Ibu Dr. Nining, dibantu juga oleh Mas Eko, perawat Rumah Sakit Islam Kendal, rumah sakit yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Kita doakan semoga oleh Allah dijadikan rumah sakit yang selalu memberi manfaat dan keberkahan bagi semua, baik mereka yang anggota Muhammadiyah maupun bukan anggota Muhammadiyah, baik mereka yang agamanya Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, maupun yang belum. Karena rumah sakit itu didirikan untuk kepentingan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita gunakan kesehatan itu
untuk melakukan aktivitas yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diridhoi, yaitu aktivitas amal soleh, termasuk pada pagi hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Ingat? 1 Juni bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Bapak Ibu sudah siap mengikuti kegiatan pagi hari ini? Siap nggih? Coba saya ingin dengar bagaimana semboyan kita. Masih ingat? Ikhlas, apa? Sabar. Gaduane sabar ada, syukur. Yang terakhir adalah ridho. Kita ulangi ya. Jamaah Haji Ar-Rahmah, ikhlas, sabar, syukur, ridho. Amin, Allahumma amin. Rombongan 4. Taruhnya 1. Dia lagu 1, rombongan 4. 11 orang. Lagu 2, 11 orang. Lagu 3, 11 orang. Lagu 4, 11 orang. Kemudian ada tambahan di luar lagu 4. Nah, rombongan 4. Bapak Purwanto Budiman. Bapak Purwanto Tukimun, Bu Purwanto Kimasya, betul. Agus Susanto, sudah masuk. Jadi rombongan 4 menjadi 48 orang. Kemudian rombongan 5. Rombongan 5 tadi menyusul 2 orang, tadinya 43 orang. Masih kurang yang itu yang ada obat, terutama vitamin, dan obat hanya obat penghilang nyeri sementara. Kemungkinan besar nanti saya akan koordinasi lagi untuk bisa dibagikan ke jamaah lewat taruh. Jadi alangkah baiknya obat itu dikonsumsi dulu saat kita masih di Madinah. Jadi saat kita berangkat ke Mekah, insya Allah keadaan jamaah sudah sehat. Amin. Amin, Allahumma. Cuman sampai tadi malam, karena mungkin waktunya sudah malam sekali, Dokter Bram tidak bisa membagikan obat karena taruh-taruh juga sudah pada ngantuk sekali. Nanti insya Allah saya koordinasi lagi dengan Dokter Bram. Sebelum berangkat ke Mekah, obat itu sudah di tangan taruh-taruh untuk dibagikan ke sagunya. Yang rapi ini ya, jadilah problem solver. Kalau bahasa Kendalnya seperti Bagadian itu ya, mengatasi masalah Tambah bahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Kalau ibu dan bapak tidak bisa baca bahasa Arabnya, bisa membaca bahasa Indonesia. Ar-Rahmah. Para pemirsa, suatu kegiatan silaturahim yang sangat indah tampak dalam Masjid Nabawi. Mereka menyediakan makan bersama jamaah yang lain.
Para pemirsa, hari ini hari istimewa Sayyidul Ayyam. Selesai jamaah sholat subuh, jamaah menghendaki oleh-oleh khas Madinah Al-Munawwarah. Maka kita ajak menuju ke sentra kurma yang kebetulan letaknya berdekatan dengan pintu utama atau gate nomor 305, tepatnya sisi selatan Haram Madinah. Tampak beberapa toko sudah tidak muat lagi dijejali oleh para pembeli dari jamaah bimbingan kita. Bahkan bapak-bapak dengan setia menunggu di sisi luar toko sampai dengan mereka tuntas melakukan transaksi, yaitu oleh-oleh khas Madinah. Yang satu Al-Quran, insya Allah besok kita menuju ke Mujamma percetakan Al-Quran, dan yang kedua adalah kurma. Di antara toko itu mari kita lihat, nah ini ibu-ibu sedang melakukan transaksi dengan penjual. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini di toko sebelahnya juga demikian. Semuanya padat dengan bapak ibu yang sedang mencari oleh-oleh untuk keluarga, kerabat dan handai tolan. Semoga para pemirsa oleh Allah dikehendaki bisa hadir di sini. Alamatnya mudah, tarik gate sisi selatan nomor 305, berdekatan dengan lokasi pameran biografi Rasulullah dan perjuangannya ketika beliau datang ke kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang mendapatkan pencerahan wahyu dan suri tauladan manusia sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فاتقوا الله تعالى الذي رباكم بنعمه وعمكم برحمته ومتعكم بعافيته ولم يعاجل العاصين بعقوبته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Para pemirsa, inilah ruang sholat di atap Haram Madinah. Diberi atap rangkap supaya terik panas tidak menembus karpet yang empuk dan nyaman ini. Disediakan bola blower AC, jumlahnya mungkin ratusan sebesar ini, dan juga air zam-zam. Masjid Nabawi ini sudah sangat besar dan luas, tapi rupanya belum berhasil memuat. Maksud saya belum berhasil menampung jamaah yang dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sehingga di sisi barat dan timur ditambah lagi ruang musola untuk sholat bagi mereka yang tidak bisa ditampung di tempat-tempat yang telah disediakan dalam bentuk permanen. Alhamdulillah pagi hari ini dibimbing oleh Ibu Hajah Maisarah, jamaah menuju ke Raudhah. Semoga oleh Allah dimudahkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pagi hari ini jadwal untuk ibu-ibu menuju ke Raudhah, bagian dari taman-taman surga yang Allah turunkan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Allahumma yassir lana umurana. Alhamdulillah pagi hari ini mereka sudah dibariskan
untuk memasuki Raudhah min Riyadhil Jinan. Adalah lokasi mustajabah. Insya Allah Bapak Ibu atau dalam hal ini ibu-ibu nanti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Amin, Allahumma amin. Inilah sistem yang sekarang diberlakukan sehingga jamaah bisa menikmati keberadaan mereka di Raudhah dengan lebih hikmat dan lebih nyaman. Sebuah proses pendampingan petugas bagi kesehatan ini, bagaimana jamaah bisa sehat dan bisa menjalankan rukun wajib dan sunahnya nanti dengan lancar. Ya, amin. Jadi itu saja mungkin 2 menit. Pada intinya Bapak Ibu, dengan perjalanan tadi yang insya Allah akan kita laksanakan di hari Selasa, bakda subuh, kita persiapkan betul mulai hari ini ya, karena nanti rentetan dari perjalanan sampai ke hotel di Mekah, sampai melakukan wajib umroh dan lain sebagainya nanti terkait dengan berrangkaian ibadah ini membutuhkan sebuah kesiapan fisik yang betul kita siapkan. Selain tadi kita berdoa sama Allah. Jadi ini satu ya, tolong terkait dengan untuk makan minumnya Bapak Ibu mudah-mudahan saja Allahumma enak. Amin. Jadi ini karena saya pengalaman petugas 2015 ini bahwa kekuatan dari kesehatan itu salah satunya konsumsi makanan dan minuman. Itu yang kita percaya terkait dengan kesehatan. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Para pemirsa, tepat pukul 11.30 kita diberi kesempatan untuk masuk Raudhah. Dan ini tampak barisan bapak-bapak. Pada siang hari ini oleh Allah dikehendaki sehat walafiat dan insya Allah akan menuju ke Raudhah min Riyadhil Jinan. Amin, Allahumma amin. Semoga doa kita di Raudhah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan untuk kepentingan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Mari bapak-bapak ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam masykura wa dzamban maghfura wa amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lam tabur. Alhamdulillah kita bisa melakukan sholat zuhur berjamaah di Raudhah ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Allahu akbar. Para pemirsa, inilah lokasi Raudhah selesai sholat jamaah zuhur. Alhamdulillah jamaah kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kali ini kita akan melakukan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ucapkan salam untuk beliau, karena beliau insya Allah akan menjemput kita di hari yang sangat menentukan, yaitu hari perhitungan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita memperoleh rahmat.
Di sini para pemirsa ada tulisan Rasulullah. Kita menghadap ke sana, ke depan, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bergeser sedikit 2 langkah, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser 1 langkah, Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sudah keluar dari Raudhah dan insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini Senin tanggal 5 Juni bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah. Para hamba-hamba Allah oleh Allah dikehendaki bisa hadir di Jabal Baydha atau Jabal Maghnit. Di sini para jamaah nanti akan diperlihatkan oleh kami semua, tim yang mengajak mereka, bahwa kekuatan yang tak tampak oleh mata itu nyata-nyata dahsyat. Bis dengan bobot beberapa ton akan tertarik oleh daya magnet yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi terasa, kita semua merasakan bersama bis yang kita berada di dalamnya dan barang-barang yang mereka bawa di dalam bis. Mudah-mudahan kehadiran mereka dalam penyaksian medan magnet ini menambah keimanan mereka. Sebagaimana Allah tak tampak oleh mata, tapi bukti bahwa Allah ada tidak terbantahkan. Bagaimana matahari dan benda-benda langit yang lain jumlahnya tidak bisa dihitung, bergerak dan berjalan sesuai dengan keteraturan dan ketertiban yang Allah peragakan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa, inilah suasana umum Jabal Maghnit yang melingkari diri kita semua. Semoga para pemirsa oleh Allah dikehendaki bisa hadir di sini, menambah keimanan dan ketakwaan dan bekal amal soleh, agar kelak bisa reuni bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin, Allahumma amin. Ayo sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Titik netral, lihat kaki driver tidak nyentuh apapun. Ini jalan nanjak ini. Nah, mulai bis kita tertarik ke depan. Dan ini kalau dibiarkan bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, inilah halaman sisi dalam Masjid Miqat Dzulhulaifah. Semakin tambah terawat taman-taman yang ada di sini. Kali ini saat buah atau pohon kurma mulai menampakkan buahnya bergelantungan. Masya Allah, sungguh pemandangan yang sulit didapatkan di tanah air kita. Tampak pula taman-taman bunga yang cukup terawat karena di sini lokasi yang sangat tandus dan kering, tapi nyatanya mereka berhasil menjaga taman-taman ini cukup asri untuk ukuran wilayah atau daerah padang pasir. Kali ini jamaah sedang berwudu, kita masih menunggu beberapa orang yang segera akan bergabung. Ini tempat wudu untuk rijal atau kaum laki-laki dan juga dipisahkan tempat wudu bagi kaum perempuan. Contoh yang terdekat dengan tempat wudu itu adalah ini. Untuk perempuan biasanya lebih tertutup, diberi tirai terbuat dari kayu semacam ini. Di lokasi ini jamaah disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum nanti dilanjutkan dengan melafalkan niat umroh yang akan mereka lakukan di dalam bas
setelah semuanya sholat dan komplit berkumpul. Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga para pemirsa oleh Allah dikehendaki bisa hadir di tempat yang sangat Allah muliakan. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa, inilah mihrab dan mimbar Masjidil Khulaifah, juga tempat-tempat sholat yang sangat bersih dan nyaman, terutama karpet yang sangat terawat dan memiliki ketebalan yang istimewa. Arsitektur bangunannya pun berkesan sebagai bangunan yang sangat kuno atau antik. Lokasi ini didatangi oleh para jamaah untuk melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana yang telah mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Para pemirsa, kembali kita ke halaman sisi dalam Masjid Dzul Khulaifah. Pagi hari ini kurang lebih pukul 8, terasa masih sangat lengang. Masjid ini dipadati para calon muktamirin, biasanya setelah sholat zuhur. Di kisaran waktu pukul 13 hingga pukul 15 adalah puncak penuh sesaknya Masjid Mikot ini. Masih di halaman sisi dalam, tapi di arah yang lain, Masjid Bir Ali atau nama resminya adalah Masjid Dzul Khulaifah, dihiasi taman yang berupa pepohonan kurma. Saat ini sedang mulai menampakkan buah bergelantungan sehingga menyita perhatian para pengunjung, termasuk para jamaah yang pagi hari ini membersamai saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, kita masih terpesona dengan pohon kurma yang sedang menampakkan atau tepatnya memamerkan buah-buahnya bergelantungan. Cara Jawi ini pun pating grandul. Masya Allah, ini masih di sisi halaman dalam Masjid Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Tampak juga ibu-ibu sudah komplit ibu-ibu? 27 komplit ya. Bapak-bapak sedang menunggu Bapak Komar yang ke kamar kecil. Insya Allah kita menuju ke bas dan kita akan melafalkan apa nih? Niat, insya Allah. Kita kembali ke bis bersama, nunggu satu orang yang sedang izin ke belakang. Tampak jamaah yang lain untuk pelajaran kita, warna putih disunahkan bagi bapak-bapak ketika berpakaian ihram, tapi untuk ibu-ibu tidak, sehingga tampak ibu-ibu di kelompok lain menggunakan pakaian warnanya tidak putih. Alhamdulillah, jamaah malam hari ini berangkat menuju Masjidil Haram. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diberi kemudahan, keselamatan, dan oleh Allah diterima ibadah mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, para pemirsa, mereka telah siaga dengan membuka bahu kanan bagi bapak-bapak
karena kita akan melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh, mendapatkan kesunahan ketika kita membuka bahu sisi kanan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita pada malam hari dan selanjutnya diterimanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Belum. Saya belum. Nah, ini Allahu Akbar. Alhamdulillah para pemirsa, jamaah oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan, sehingga mereka sekarang sedang menuju mushola untuk menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan bapak-bapak, kaum laki-laki harus menutup bahu kanan. Bahu kanan dikembalikan tertutup. Silakan ibu-ibu ke belakang, bapak cari tempat yang kosong. Alhamdulillah para pemirsa, mereka semua telah usai menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Rakaat pertama setelah Fatihah, mereka disunahkan membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Fatihah mereka membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Setelah ini disunahkan mereka mengonsumsi air Zam-Zam, air yang Allah berikan kepada keluarga mulia Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, termasuk mereka yang kali ini dikehendaki oleh Allah bisa hadir di tempat yang Allah muliakan ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Para pemirsa, etika minum air Zam-Zam dengan tangan kanan, duduk menghadap kiblat dan berdoa. Doanya pun oleh Rasulullah dibebaskan karena beliau bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah.
Artinya manfaat air Zam-Zam oleh Allah diserahkan kepada dia yang mengonsumsinya. Dengan demikian ini kemurahan Allah bagi hamba-hambanya, sehingga bisa memohon dengan air Zam-Zam itu atas kehendak Allah apapun yang bermanfaat bagi dirinya, dunia dan akhirat. Demikian pula yang telah dilakukan oleh jamaah haji tahun ini. Semuanya telah mengonsumsi air Zam-Zam sebagaimana etika yang disebutkan tadi. Semoga para pemirsa bisa hadir di lokasi yang sangat Allah muliakan ini, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik di tempat yang terbaik ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa, inilah lintasan hijau disunahkan bagi jamaah pria untuk melakukan gerakan cepat dengan langkah yang lebih pendek. Menurut sejarah yang Rasulullah utarakan, ketika beliau melintasi ini banyak orang musyrikin kufar Quraisy yang mengintai, maka Rasulullah menampakkan kegagahannya dengan cara melakukan gerak cepat dan langkah-langkah pendek. Nah, disunahkan bagi kaum laki-laki melakukan hal yang serupa. Para pemirsa, prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sedang dan selalu digalakkan dalam kehidupan kita di tanah suci ini. Lebih-lebih kita sebagai tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sikap berta'awun 'alal birri wat taqwa harus selalu terjaga. Maka tampak pada layar kaca para pemirsa, mereka yang perlu dibantu karena berkebutuhan khusus oleh teman-teman seangkatan haji
tahun 1444 Hijriah mereka akan ditolong, dibantu untuk meraih haji yang mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Menolong dimanapun adalah perbuatan mulia, apalagi menolong di tempat yang Allah muliakan, tanah suci ini, dengan kelipatan pahala 100.000 kali lipat. Maka orang Islam harus memiliki amal soleh sosial, tidak cukup amal soleh individual. Maka dalam Al-Quran disebutkan mereka yang tidak ngopeni anak yatim, mereka yang tidak ngopeni orang miskin, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang mendustakan agama Allah. Maka orang Islam tidak boleh egois, dia harus soleh secara individual dan juga harus soleh secara sosial kemasyarakatan. Gambar ini diambil di halaman hotel di mana kita berada selama di Mekah, yaitu Rizik Palace, Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para pemirsa, tampak jamaah sedang didorong oleh teman sahabat regunya dalam rangka mengembangkan sikap ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tenaga relawan, bahkan relawati pun siap menanti giliran untuk mengunduh pahala yang berlipat 100.000 kali dibandingkan pahala di tanah yang lain. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, inilah barisan atau deretan para relawan relawati jamaah haji tahun 1444 Hijriah. Ternyata oleh Bapak Zuhri Alamsyah dijadikan sampel oleh beliau untuk disebarluaskan minimal di sektor 10. Nah, silakan Pak Zuhri bisa disampaikan pesan untuk yang lain, karena kemuliaan menolong di tanah suci berlipat 100.000 kali pahala. Ini memotivasi mereka untuk berlomba membantu yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Alhamdulillah, seusai tawaf dan dibantu sahabat regu, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Ibu Yati dan yang lain sedang melakukan sholat 2 rakaat seusai didorong menunaikan tawaf. Ingkang punika Bu Parti, Masya Allah. Alhamdulillah, Mbah Roseh pun sedang sholat 2 rakaat. Mbak, jamaah yang lain sedang sholat 2 rakaat seusai tawaf dalam kegiatan umroh pada malam hari ini. Para pemirsa, alhamdulillah jamaah sudah ditawafkan bersama para relawan. Malam hari ini kita akan lanjut ke Sofa, Mas'a, menuju ke Sofa, nanti berakhir di Marwah. Semoga oleh Allah ibadah mereka semua, baik yang didorong maupun yang mendorong, diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih Pak Zuhri Alamsyah yang sudah membersamai kita sejak dari hotel sampai insya Allah tuntas acara pada malam hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Naam ya. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده. Silakan berdoa masing-masing. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Jamaah telah usai mengikuti rangkaian tawaf dan sa'i yang malam ini dilakukan atas bantuan para relawan dan relawati, dan tentunya karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat panjang barisan pada malam hari ini karena melibatkan 15 kursi roda dan para relawan. Rata-rata 1 kursi roda didorong oleh 2 bahkan sampai 3 relawan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lorong yang ukurannya kurang lebih 2 meter kurang kita manfaatkan untuk silaturahim dan koordinasi. Ini adalah lorong di Hotel Rizik Palace atau Qasru Rizik, yang maknanya adalah istana rizki. Semoga oleh Allah kita semua diberi rizki melebihi istana, yaitu surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Para pemirsa, ini 3 menit sebelum jam J yang kita tentukan. Alhamdulillah jamaah sudah terbiasa, teredukasi untuk menjadi apa Bapak-bapak? Bagus, menjadi teladan. Pakai D bukan telatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membersamai kita dunia maupun akhirat. Tampak wajah mereka lebih ceria dibandingkan 2 hari yang lalu karena letih penat, dan juga mereka belum menuntaskan pasowanan agung lewat tawaf dan sa'i serta tahallul. Para pemirsa, kami semua berdoa semoga keluarga jamaah yang kali ini sudah berada di tanah suci oleh keluarga yang di rumah akan diikuti pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadhalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur, mari. Alhamdulillah oleh Syekh Amru, pimpinan Maktab 61. Ini Mbak Ros, nah ini lakone nih kepala suku Pak Nur, dan yang lain termasuk Ananda dan cucu-cucu diberi hidangan nasi mandi sampai ke Melakaren sehingga tidak habis, dan insya Allah akan dibawa pulang agar selamat dari perbuatan tabdzir,
Termasuk hadir pula ini Al-Ustaz Arif Rahman membersamai kita. Masya Allah, semoga keberkahan ini melimpah kepada jamaah yang ada di hotel. Akan dibungkus oleh ahlinya Mbak Ros. Nah, lihat itu, tidak ada yang tersisa. Barakallah lana walakum. Amin, Allahumma amin. Mana Kina? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Para pemirsa, halaman sisi selatan Haram Makkah Al-Mukarramah seusai sholat jamaah subuh. Pagi hari ini cukup segar, dan posisi di mana saya mengambil gambar adalah toilet nomor 3 yang sangat strategis karena posisinya persis di depan pintu utama nomor 1, yaitu pintu Raja Abdul Aziz yang dalam renovasi yang sampai hari ini ternyata belum sempurna. Inilah sisi depan Haram Makkah Al-Mukarramah yang merupakan tanda ikon utama dari pintu depan Haram Makkah adalah 2 menara kembar yang memang bentuk dan konstruksinya belum disempurnakan. Semoga para jamaah dan keluarga oleh Allah diberkahi sehingga bisa hadir di bumi di Bakkah Mubarakah wa hudal lil alamin. Kamar mandi ini memiliki fasilitas yang sangat sempurna. Tidak hanya menyediakan kamar kecil, tapi juga air minum serta tempat wudhu yang berada di halaman. Bahkan terdapat space ruang yang cukup longgar sehingga digunakan mereka untuk menunggu jamaah yang lain atau teman-teman yang mereka kehendaki terjadi pertemuan di antara mereka. Sehingga kamar kecil ini memiliki lokasi yang bisa digunakan sebagai assembly point atau titik kumpul. Masya Allah, la quwata illa billah. Tampak dari sini menara tunggal, ini adalah menara yang menandai lokasi sofa berada. Tampak pula di sebelahnya adalah penginapan resmi milik raja yang digunakan untuk menampung tamu-tamu raja yang tentunya selevel dengan dia, para kepala negara, kepala pemerintahan negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim diundang untuk menunaikan haji atau mungkin umrah di bumi yang Allah sucikan ini. Para pemirsa, ini tempat air minum yang tersedia di mana-mana, termasuk di depan toilet 3 ini. Cara penggunaannya adalah gelas disediakan, kemudian ditekan semacam ini. Masya Allah, benar-benar bumi mubarakah yang Allah berkahi. Sejauh mata memandang yang tampak adalah batu dan pasir, tapi soal air ternyata melimpah ruah, melebihi daerah-daerah yang sering disebut sebagai subur sarwati nandur, murah sarwati nuku.